Mohon izin disampaikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah berada di tempat acara agar menempati tempat yang telah disediakan karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah berada di tempat acara, silakan menempati tempat yang telah disediakan karena beberapa saat lagi acara akan segera dilaksanakan. Terima kasih. Pelan-pelan dimajuin enggak? Satu di sini, satu di sini. Jadi usahakan kalau bisa Bapak duluan ya. Jadi agak ke belakang. Yang Kristen sebelah mana? Ini Kristen. Kristen. Ini Katolik. Oh iya. Oh, Katolik di sini? Iya. Oh, berarti posisi saya di sini. Iya. Ini kan Kristen juga. Iya. Ini kan ada orang di sini. Oh, seorang. Ada orang. Ya mungkin saya posisi. Enggak di sini. Iya, dia di sini. Di sini. Sini. Di sini kan? Oh iya, bisa. Berarti pas di sampingnya kan? Ya, saya di sini. Bapak di sini. Ya. Aman, Pak ya? Aman, Pak ya? Soalnya tadi ada ibu-ibu. Oh, itu yang ini Pak.
Dari sini dulu ya? Sini Bu. Nenong laki-laki.
tiba di tempat acara. Dan media kami silakan untuk mengabadikan momen. Terima kasih kepada rekan-rekan juru foto dan media, kami silakan untuk kembali ke tempat acara segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izinkan kami menyapa terlebih dahulu yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua KPU, Ketua DKPP, Wakil Jaksa Agung, anggota DPR dan DPD RI, Dapil Papua, yang kami hormati Wakil Menteri Dalam Negeri, pimpinan LPNK, Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Forkopimda dari Tanah Papua, yang kami hormati tokoh masyarakat dari Tanah Papua, pejabat pimpinan tinggi media dan pratama kementerian dan lembaga serta hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya kita dapat mengikuti acara peresmian Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang akan dilanjutkan dengan pelantikan penjabat Gubernur Papua Selatan, penjabat Gubernur Papua Tengah,
dan penjabat Gubernur Papua Pegunungan. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan bersama pembacaan sejarah singkat pembentukan daerah otonom baru oleh Kasubit Wilayah 2 Direktorat FKDH dan DPRD. Disilakan. Sejarah singkat pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan adalah suatu upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Proses pembentukan ketiga provinsi tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang hingga sampai pada momentum hari ini. Pemerintah menerima aspirasi masyarakat untuk membentuk Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2004 serta aspirasi masyarakat untuk membentuk Provinsi Papua Tengah pada tahun 2007. Aspirasi tersebut juga disampaikan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 10 September 2019 ketika bertemu dengan 61 tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat di Istana Negara. Aspirasi-aspirasi yang sama juga diterima oleh DPR RI dan DPD RI. Memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut dan sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan di Provinsi Papua, maka pemerintah bersama DPR RI dan DPD RI melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dalam substansi perubahan undang-undang tersebutlah pembentukan provinsi-provinsi baru di wilayah Papua memiliki landasan hukum yang kuat. Selanjutnya, dengan hak inisiatif DPR RI melalui surat Ketua DPR RI nomor B/01.4/01/4/2022 tanggal 12 April 2022 hal penyampaian rancangan undang-undang khusus DPR RI yang terdiri atas rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama pemerintah dan DPD RI. Usul inisiatif tersebut kemudian direspon dengan surat Presiden nomor R22/Pres/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 3 rancangan undang-undang usul DPR RI yang menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional garing Kepala Bappenas, serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah melakukan pembahasan bersama dengan DPR RI dan DPD RI. Setelah pembahasan yang cukup intens, akhirnya rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan diparipurnakan pada tanggal 30 Juni 2022 yang selanjutnya disahkan menjadi undang-undang oleh Bapak Presiden pada tanggal 25 Juli 2022, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022
tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Saat ini kita sampai pada puncak awal perjuangan dalam mewujudkan masyarakat Papua yang lebih sejahtera. Hari ini, Jumat tanggal 11 November 2022 akan dilakukan peresmian provinsi dan pelantikan penjabat gubernur Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing dan meridhoi kita semua untuk Papua yang kita cintai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya peresmian Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Berkenan Menteri Dalam Negeri menuju ke atas panggung. Kata-kata peresmian oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Jumat tanggal 11 November 2022, bertempat di Jakarta, saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan memberikan berkat pada kita semua. Amin. Atas nama ini tanggalnya bagus, karena 11 November ini saya diingatkan Pak Wamen. Saya tidak nyangka, karena sebetulnya karena kegiatan kemarin saya persiapan G20 bisa melaksanakan memang hari ini, karena baru tiba. Rupanya hari Jumat ini adalah hari baik, tanggal 11 bulan 11 22. Jadi mudah untuk ingatnya. Lahirnya 3 provinsi baru. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pemukulan tifa. Mohon untuk naik ke atas panggung Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Komarudin Watubun dan Bapak Philip Wamagma. Mohon izin Bapak, pemukulan tifa akan dipandu dalam hitungan 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah atas diresmikannya Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Selanjutnya penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kami silakan Bapak untuk menandatangani prasasti. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Mohon izin Bapak, foto bersama akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi dengan tangan kanan mengepal. Dalam hitungan 1, 2, 3. Selesai, kami silakan kembali ke tempat. Sekali lagi. Hitungan 1, 2, 3. Terima kasih Bapak, kami silahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara peresmian Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Acara akan dilanjutkan dengan pelantikan penjabat Gubernur Papua Selatan, penjabat Gubernur Papua Tengah, dan penjabat Gubernur Papua Pegunungan. Mohon perhatian. Pelantikan segera dimulai. Upacara pelantikan penjabat Gubernur Papua Selatan, penjabat Gubernur Papua Tengah, dan penjabat Gubernur Papua Pegunungan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jumat 11 November 2022 dimulai. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat gubernur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat sebagai penjabat gubernur terhitung sejak saat pelantikan masing-masing. 1. Saudara Apollo Savanpo sebagai penjabat gubernur Papua Selatan. 2. Saudari Ripka Haluk sebagai penjabat gubernur Papua Tengah. 3. Saudara Nikolaus Kondomo sebagai penjabat gubernur Papua Pegunungan. Kedua penjabat gubernur sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 keputusan Presiden ini diangkat untuk masa jabatan paling lama 1 tahun. Ketiga, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditanda tangani. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Kepada pejabat yang akan dilantik, didampingi rohaniwan, disilakan menempatkan diri. Bapak Apollo Savanpo, Bapak Nikolaus Kondomo, Ibu Ripka Haluk, mohon berkenan Menteri Dalam Negeri menuju tempat yang telah ditentukan.
Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji jabatan. Sebelum saudara-saudari mengucapkan janji, berkenaan pengesahan pengangkatan saudara-saudari sebagai penjabat gubernur, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudari, bersediakah saudara-saudari mengucap janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara-saudari untuk mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat Gubernur Papua Selatan, sebagai penjabat Gubernur Papua Selatan, sebagai penjabat Gubernur Papua Tengah, sebagai penjabat Gubernur Papua Tengah, sebagai penjabat Gubernur Papua Pegunungan, sebagai penjabat Gubernur Papua Pegunungan, semuanya dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya dan berintegritas serta berbakti kepada masyarakat bangsa dan negara. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Rohani Wandi silakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara, pengucapan sumpah janji jabatan dan fakta integritas. Penandatanganan diawali oleh penjabat Gubernur Papua Selatan. Penjabat Gubernur Papua Pegunungan. Penjabat Gubernur Papua Tengah. Dilanjutkan pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Presiden Republik Indonesia.
Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan taufiknya. Pada hari ini Jumat tanggal 11 November 2022, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Apollo Savanpo sebagai penjabat Gubernur Papua Selatan, Saudari Ripka Haluk sebagai penjabat Gubernur Papua Tengah, Saudara Nikolaus Kondomo sebagai penjabat Gubernur Papua Pegunungan. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2022 tanggal 10 November 2022 tentang pengangkatan penjabat gubernur. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Terima kasih. Kepada pejabat yang baru dilantik dan hadirin, disilakan duduk kembali. Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, mohon maaf saya harus sebutkan sebagai rasa hormat saya, Ketua KPU RI Bapak Hasyim Asyari, Ketua DKP PRI Bapak Edi Lugito, kemudian juga hadir Kepala Badan Informasi Geospasial Bapak Profesor Muhammad Aris Marfai, makasih Pak. Kemudian Kepala BKN Bapak Dr. Insinyur Bima Arya Wibisana, makasih Pak. Menteri Perhubungan Indonesia tahun 2009-2011, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009, Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta 2001-2004, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Indonesia tahun 1999-2000, Gubernur Papua tahun 98 dan 2000. Ini paling senior buat saya, kakak saya, Bapak Laksamana Madya TNI Freddy Numberi. Terima kasih kakak hadir di sini. Kemudian juga hadir dari DPR RI Bapak Haji Sulaiman El Hamzah, kemudian Ibu Ina Elizabeth Kobak, juga tentunya Pak Komarudin Watobun, sahabat saya. Mohon maaf kalau ada yang saya belum sebutkan. Hadir sini juga anggota DPD RI, ini Pak Yoris Reweyai, tahu ini banyak bekerja keras. Ini ada Pak Paulus juga dari PAN. Terima kasih Pak. Kemudian juga Bapak Philip, tentunya hasil kerja Bapak semua nih Pak. Wakil Jaksa Agung, yang Wakil Jaksa Agung Bapak Dr. Sunarta, terima kasih. Pak Wamendagri, Pak John Wempi Wetipo, juga Pak Michael Manufando, senior saya juga hadir di sini. Tadi ada Pak Felix Wanggai juga hadir. Kemudian staf khusus Presiden bidang inovasi pendidikan dan daerah terluar Bapak Billy Mambrasar, hadir ya adik kita ya. Oh adik, makasih banyak adik. PJ Gubernur Papua Barat Pak Paulus Waterpau, sepertinya tadi ada hadir ya. Oh, terima kasih kakak. Ketua DPRD Pak John Manua juga hadir, terima kasih. Mewakili Pak Kapolda juga hadir, Pak Wakapolda, Pak Kasdam Jati yang mewakili, Forkompinda juga hadir, Pak Sekda, Pak Ridwan Sukun hadir Pak ya. Terima kasih Pak Ridwan. Dan Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan yaitu Wakil Bupati Asmat Bapak Thomas Savanpo, Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Pegunungan Bupati Mamoraya saat ini yaitu Pak John Tabo, Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah Bupati Nabiri Bapak Meksak Magai, juga di sini Pak Lambertus Jitmau, makasih Pak Lambert.
Ya. Dan bapak-bapak yang menghadiri, yang mewakili pemerintah pusat, sekaligus juga dari provinsi baik Papua maupun Papua Barat, Bapak Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentu yang pertama-tama kita dengan tiada-hentinya mengajar puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini adalah hari yang fenomenal, bukan hanya bagi Papua, tapi juga adalah bagi bangsa Indonesia, karena telah lahir secara de jure itulah ketika dibentuk Undang-Undang 3 DUB tanggal 25 Juli di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Tapi belum de facto. Hari ini kita melaksanakan kegiatan inilah dalam rangka menunjukkan dan sebagai bukti bahwa provinsi tersebut de facto sudah harus bisa berjalan dan bergerak. Hari ini juga seperti saya sudah sampaikan tadi, memang secara kebetulan ya mungkin berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kesibukan saya di minggu awal G20, sehingga akhirnya saya menyampaikan kepada Bapak Presiden juga kepada staf pelantikan dan peresmian provinsi ini dilaksanakan pada hari Jumat. Tapi saya tidak menyari tanggalnya. Pak Wamen, Pak John yang nyampaikan, Pak itu tanggalnya bagus, 11 bulan 11 2022. Oh ya bagus, menghafalnya mudah. Tapi lebih dari itu sebetulnya juga menarik, karena kita tahu Undang-Undang Otsus Papua yang pertama itu tahun 2001 itu nomor 21 tahun 2001. Jadi angka 2 dan angka 1 juga itu. Nah, yang ini revisi Undang-Undang Otsusnya itu Undang-Undangnya nomor 2 tahun 2021, angka 2 dan 1 lagi. Ini 11 22 lagi. Mudah-mudahan aja ini adalah berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Bapak Ibu sekalian, disahkannya Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua bagi Provinsi Papua yang telah ditetapkan tanggal 19 Juli 2001 menjadi pilar penting dalam rangka akselerasi pembangunan kesejahteraan Papua. Di antaranya adalah dengan cara melakukan pemekaran daerah di Papua. Kita tahu bahwa inilah aspirasi tadi sudah disebutkan dalam sejarah pembentukan, aspirasi yang cukup lama untuk melakukan pemekaran. Aspirasi itu datang dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, masuk ke pemerintah, baik kepada Bapak Presiden langsung, Presiden yang sebelumnya, juga Bapak Presiden Joko Widodo. Saya mendampingi beliau juga 2019 ke Papua, ke beberapa daerah, dan selalu mendapatkan aspirasi itu, pemekaran provinsi terutama. Ada juga pemekaran kabupaten kota. Nah, aspirasi ini juga masuk ke DPR RI dan juga tentu ke DPD RI. Dari aspirasi yang masuk ini, memang kita mempertimbangkan bahwa perlu percepatan pembangunan di Papua dengan berbagai alasan. Di antaranya adalah luasnya wilayah Papua, ketersebaran penduduk. Kita tahu bahwa luas Papua hampir 3 kali atau 4 kali Pulau Jawa, yang ada 150 juta penduduk di Pulau Jawa. Sementara di Papua lebih kurang 5 juta. Ketersebaran ini menjadi salah satu kendala. Artinya keluasan wilayah ini menjadi salah satu tantangan tersendiri percepatan bangunan. Di samping memang medan geografis yang tidak mudah, adanya pegunungan, hutan, dan lain-lain. Di samping itu, layanan publik dan span of control manajemen pemerintahan juga menjadi terkendala. Kita tahu bagaimana teman-teman di Asmat, di Bovendigul harus berurusan di Jayapura. Penerbangan belum tentu ada setiap hari saat itu.
Ini jadi masalah. Dan di samping itu tentunya kita melihat faktor histori bahwa Papua secara resmi terintegrasi tahun 69, artinya tidak di tahun 45, sehingga dengan masuk di belakang maka perkembangan pembangunannya relatif lebih lamban dibanding daerah-daerah lain. Dengan berbagai pertimbangan tersebutlah maka kemudian atas inisiatif dari DPR RI untuk membuat draft tentang pembentukan 3 DOB provinsi. Semula sebetulnya 2, selatan dan pegunungan. Tapi setelah kita melakukan exercise, komunikasi, diskusi dan lain-lain, pegunungan menginginkan 2, yaitu pegunungan dan yang kita sebut sekarang Papua Tengah. Di antaranya adalah masalah wilayah adat. Oleh karena itulah kemudian disepakati oleh DPR RI dan pemerintah dan DPD melalui pembahasan yang cukup panjang, menjaring berbagai informasi, masukan dan lain-lain, sehingga akhirnya 3 undang-undang ini disepakati dan kemudian diparipurnakan oleh DPR RI dan kemudian diundangkan oleh pemerintah. Kita sudah melakukan persiapan-persiapan dari awal yang dipimpin, saya tunjuk Bapak Wamendagri sebagai orang asli Papua. Beliau saya minta untuk membuat tim persiapan sarana prasarana, anggaran, termasuk pemilihan, seleksi pemilihan penjabat dan lain-lain. Pemilihan penjabat juga melalui proses yang cukup panjang, masukan-masukan dari beberapa pihak, dan diputuskan dalam sidang tim penilai akhir yang dipimpin oleh Bapak Presiden, yang dihadiri oleh sejumlah menteri serta kepala lembaga lainnya. Sehingga dengan semua proses-proses undang-undang sudah selesai, semua persiapan yang dilaksanakan oleh Bapak Wamendagri sudah mengatakan sudah siap semua, terutama untuk anggaran November Desember ini sudah tinggal nanti kita tagih hibah-hibahnya di samping dari pemerintah pusat dan penyusunan APBD tahun 2023. Dan kemudian penjabatnya sudah ditetapkan dalam sidang TPA, maka hari ini kita laksanakan pelantikan tersebut untuk menandai de facto sekali lagi provinsi, 3 provinsi baru Indonesia dari 34 menjadi 37. Indonesia memiliki sekarang 37 provinsi. Ya. 5 diantaranya adalah di tanah Papua. Ini implikasinya akan luas ini. Diantaranya kita tahu nanti akan lahir perpu nantinya untuk mengakomodir dari adanya provinsi-provinsi baru ini. Dari DPD saja saya melihat Papua akan diuntungkan luar biasa, karena 1 provinsi undang-undang mengatakan 4 perwakilan DPD. Ya, berarti kalau 4 kali 5 ada 20 orang anggota DPD, dan itu suara Papua akan lebih kuat untuk disampaikan di DPD, termasuk DPR RI juga akan bertambah juga pastinya. Nah, ini tentunya kita harapkan semua aspirasi masyarakat akan bisa masuk juga dalam mekanisme konstitusional di Senayan oleh perwakilan. Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pemekaran ini dapat kita lakukan. Tentu akan membuat semua proses manajemen pemerintahan, pelayanan publik akan lebih mudah. Yang dari Bovendigul tidak perlu ke Jayapura lagi, cukup ke Merauke. Dari Asmat juga cukup ke Merauke. Ada gubernurnya di sana, Pak Apolos. Kemudian juga ya dari Dogiai, Intan Jaya nggak perlu ke Jayapura lagi, cukup ke Nabire. Ada Ibu Rifka Haluk di sana. Kemudian juga sama dari Yalimo, dari Nduga, tidak usah jauh-jauh terbang
ke Jayapura, tapi cukup berurusan dengan Pak Nicholas Kondomo sebagai penjabat gubernurnya di Wamena. Ya. Pemekaran jangan disikapi sebagai hal yang negatif. Saya lebih banyak melihat positifnya. Udah kita melihat bagaimana model-model pemekaran yang sudah ada. Papua dulu, Pak Kakak Freddy telah pelaku sejarah yang banyak memperjuangkan. Papua dulu sebelum ada Papua Barat, bahkan sebelum itu adalah menjadi bagian dari provinsi Papua dan Maluku yang beribu kota di Ambon, sehingga banyak sekali kesulitan kecepatan pembangunan di sana. Kemudian menjadi provinsi tersendiri, Papua. Nah, itu pun masih luas sekali, sehingga akhirnya tahun 2008 dimekarkanlah Papua Barat. Dan kita melihat pembangunan di Papua Barat menjadi sangat luar biasa. Bagaimana di Sorong, bagaimana di Manokwari yang satunya kecamatan dulunya sekarang hampir menjadi kota. Tinggal mungkin nantinya bisa menjadi kota ya, mudah-mudahan nanti ke depannya. Kemudian Maebrat, Tambrau yang dulunya terkunci, daerah terisolasi, Pegunungan Arfak sekarang menjadi terbuka semua. Teluk Wondama, Bintuni terbuka. Belum lagi kita lihat model-model kabupaten kota, kabupaten-kabupaten yang seperti Puncak. Dulu hanya satu kecamatan, hanya 50 juta anggaran setahun di bawah Puncak Jaya. Tapi sekarang menjadi kabupaten sendiri, anggaran sekitar 1 triliun, jauh bisa mempercepat pembangunan di sana. Betul. Togiai, Deyai, bagian daripada Paniai dulu bagian Narbiri semua. Kita melihat gejolak, saya ulangi, riak pembangunan, percepatan pembangunan itu terasa dengan pemekaran itu. Di samping model Papua Barat dan kabupaten-kabupatennya, kita juga melihat di daerah-daerah lain terjadi pemekaran, juga terjadi percepatan. Ya, saya menyampaikan dalam forum, mohon maaf, di internal saya, kampung saya sendiri, Palembang, itu dulu provinsi Sumbaksel namanya, Sumatera bagian selatan. Itu kalau dari Palembang ditempatkan ke Bangka Belitung, itu orang sudah malas. Tapi kemudian terjadi pemekaran menjadi 5. Provinsi Sumatera Selatan tetap di Palembang, Provinsi Lampung di kota Bandar Lampung, ibu kotanya, Jambi di kota Jambi, Bengkulu di kota Bengkulu, Bangka Belitung di Pangkal Pinang. Apa yang terjadi? Percepatan sangat luar biasa. Bandar Lampung, kota Bandar Lampung menjadi salah satu destinasi orang Palembang sekarang untuk berlibur hari Sabtu Minggu, karena jalan cuma 3,5 jam ke sana. Dengan adanya Trans Sumatera, Trans Papua juga dibentuk nanti. Sama kalau kita melihat di Sulawesi misalnya, Sulsel, Sulawesi Selatan Tenggara, ibu kota di Makassar, tapi kemudian kalau orang ditempatkan ke daerah Mamuju dulu, katanya maju mundur jurang dulu. Saya pernah dinas di sana, jadi paham dengan bahasa-bahasa lapangan seperti itu. Tapi begitu dimekarkan menjadi Provinsi Sulawesi Barat, di Sulawesi Tenggara menjadi Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, berkembang luar biasa, dan rebutan sekarang yang ingin ke sana. Jadi sekali lagi kita jangan berpikir negatif terhadap pemekaran. Saat ini Kemendagri sudah menerima hampir lebih kurang 324 aspirasi pemekaran provinsi, kabupaten, kota. Tapi tadi melihat adanya hal yang spesifik di Papua tadi, tahun 69 baru bergabung dan lain-lain wilayahnya, maka kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita sangat yakin sebagai orang yang beragama, apa yang terjadi pada hari ini, jam ini, detik ini, semua adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkat kepada Papua, sehingga ada 3 provinsi baru, dan kita doakan terjadi percepatan pembangunan. Terjadi percepatan pembangunan di Papua. Dan kepada para penjabat, saya mohon betul-betul
bekerja dengan hati. Anggaran dana yang ada, dana otsus sudah dinaikkan dari 2% menjadi 2,25% dana alokasi umum nasional. Anggaran yang ada setiap rupiah gunakan betul untuk kepentingan rakyat. Kemudian rangkul semua pihak agar tercipta stabilitas politik dan keamanan yang baik di Papua. Karena percuma semua sumber daya alam, anggaran yang ada yang cukup besar tanpa disertai dengan situasi yang tidak aman. Semua akan bisa berjalan kalau situasinya aman, politiknya stabil, semua pihak dirangkul, baru bekerja bersama-sama. Saya betul-betul menitip kepada Bapak Apolos, pengalaman Bapak sebagai rektor akademik, meskipun masih muda, saya sangat yakin Bapak memiliki kapabilitas. Tinggal nanti tentunya nanti didukung oleh penjabat-penjabat birokrat untuk perkuat kemampuan akademik Bapak. Kemudian juga kepada Bapak Nicholas Kondomo, pengalaman Bapak sebagai putra asli Papua, meskipun dari selatan, tapi Bapak sebagai Kajati paham betul juga daerah pegunungan. Saya harap ya Bapak bisa bawa perubahan di sana. Juga Ibu Ripka Luk, Ibu juga secara akademik adalah seorang doktor. Kemudian Ibu adalah juga putra pegunungan di Papua, apalagi suami berasal dari Nabire. Ini akan memberikan nilai positif. Dan saya terkesan dengan Ibu, pemilu di Yalimo, Kabupaten Yalimo, itulah pemilu pilkada yang paling lama di tahun 2020. Setahun 3 bulan. Konflik di MK diulangi lagi dan seterusnya. Saya dengan Pak Hasyim Asyari ini bekerja itu keras luar biasa. Iya. Tapi kemudian Ibu ditempatkan sebagai penjabat di sana di tengah situasi konflik saat itu, saling bakar dan lain-lain, saling serang. Ibu, saya pertama mungkin agak sedikit underestimate bagaimana wanita bisa. Tapi begitu Ibu masuk dengan sifat keibuan Ibu yang luar biasa, sehingga pilkada ini selesai, aman. Itulah prestasi yang sangat luar biasa bagi saya di mata pimpinan, di mata pemerintah pusat, Bu, pada Ibu. Sehingga diberikan kepercayaan pada Ibu untuk memimpin Papua Tengah yang juga tidak ringan. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian, kita dukung langkah-langkah yang akan dikerjakan oleh para penjabat sambil kita awasi. Dan kita betul-betul berharap kita dengan kebersamaan pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, termasuk Papua Induk, tetap bekerja dengan kabupaten kota yang ada, tentunya lebih ringan kerjaannya. Kita harap dengan adanya penjabat-penjabat baru dapat semua akan dapat bekerja lebih maksimal. Terakhir, Bapak Presiden juga sudah mengeluarkan kepres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua yang dipimpin langsung oleh Bapak Wapres, dan anggotanya adalah dari 3 menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Bappenas, serta perwakilan dari masing-masing provinsi yang sudah ditunjuk. Ini juga melalui mekanisme seleksi. Tugas daripada badan ini adalah bukan untuk operasional, apalagi memperpanjang birokrasi, tapi untuk mengharmonisasikan berbagai program. Di tingkat pusat saja sebetulnya banyak sekali kementerian lembaga yang punya program untuk Papua. Kementerian PUPR bangun ini, bangun itu, Kementerian Pendidikan untuk sekolah-sekolah, Kementerian Kesehatan. Ini perlu diharmonisasikan antar KL. Yang kedua, antara KL dengan provinsi harus simultan juga. Dan provinsi dengan kabupaten kota harus sama, simultan. Jangan Trans Papua dibangun kemudian tidak dimanfaatkan oleh rekan-rekan bupati atau wali kota yang ada di sana. Jadi program-program nasional kalau bisa ditangkap untuk dibuat program yang bisa mendukung program itu. Misalnya Trans Papua, sirip-siripnya dibuat oleh provinsi. Sirip menuju sentra-sentra produksi itu oleh kabupaten kota. Nah, inilah tugas daripada Badan Percepatan Pembangunan Papua. Harmonisasi
sinkronisasi, pengawasan, dan evaluasi. Untuk melakukan evaluasi, tidak memperpanjang birokrasi. Saya kira itu Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak atas kalian Bapak sekalian, dan kita semua berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara ini diberkati oleh Tuhan, dan lahirnya 3 provinsi baru ini akan dapat mempercepat pembangunan di Papua, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup orang, terutama orang asli Papua. Affirmative action. Sekian, terima kasih. Semoga Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, bagimu pujian atas limpahan anugerah rahmat dan nikmat. Kami memohon ijabahmu. Semoga pertolongan Allah tercurah saat peresmian 3 provinsi daerah otonom baru dan pelantikan penjabat gubernur Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, sehingga menjadi wasilah, jalan terdekat arah tujuan dan cita-cita untuk mengangkat harkat martabat orang asli Papua melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Papua. Ya Fattahu Ya Alim, anugerahkanlah kepada para penjabat gubernur yang dilantik saat ini kekuatan dan kemampuan untuk memegang amanah penyelenggaraan pemerintah daerah, menyelaraskan dinamika lingkungan strategis yang terjadi melalui komitmen memfasilitasi sukses pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Ya Arhamar Rahimin, bawalah negeri kami pada bahtera keselamatanmu. Sempurnakanlah bagi kami limpahan nikmatmu yang selaras dengan ridho dan sepadan dengan kebesaranmu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara dilanjutkan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Kami mengundang pejabat yang baru dilantik didampingi oleh suami dan istri untuk menuju ke depan. Pemberian ucapan selamat disilakan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Wakil Jaksa Agung, Bapak Komarudin Watubun, dan Bapak Filet Wamafma untuk memberikan ucapan selamat dan foto bersama.
Foto bersama akan kami pandu. 1, 2, 3. Selanjutnya mohon untuk mengepalkan tangan kanan Bapak Ibu. Baik, kami pandu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih, demikian foto bersama selesai. Pemberian ucapan selamat dilanjutkan oleh pejabat dan tamu undangan lainnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian acara pelantikan selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke